Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin saya Intan Nugrahini dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 222111119 dari kelas HES 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corporate culture, lembaga keuangan syariah dan GCG, perusahaan asuransi syariah. PPT ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah asuransi syariah dengan dosen pengampu Bapak Zulfikar Ali Ahmad, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Materi yang pertama mengenai definisi corporate culture. Apa sih corporate culture itu? Corporate culture dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang diwujudkan dalam sebuah pandangan atau ideologi organisasi yang terwujud dalam perilaku individu, dan seiring berjalannya waktu, perilaku ini membentuk kebiasaan yang tertanam sehari-hari. Menurut Keitner dan Kenicki, mendefinisikan corporate culture sebagai perekat organisasi yang mengikat anggota melalui nilai-nilai yang ditaati, peralatan simbolis, dan cita-cita sosial yang ingin dicapai. Terdapat pemahaman lain yang berorientasi kepada pola bahwa pengertian corporate culture adalah pola yang terdiri atas kepercayaan dan nilai-nilai yang memberi arti bagi suatu anggota organisasi, serta aturan-aturan bagi anggota untuk berperilaku di organisasinya. Corporate culture terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang mempengaruhi pikiran dan tindakan atau perilaku orang dalam organisasi. Dari sudut pandang, fungsi corporate culture mempunyai beberapa fungsi. Pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda atau difference. Hal ini berarti bahwa corporate culture menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, corporate culture membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Ketiga, corporate culture mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang luas daripada kepentingan diri individual. Yang keempat, corporate culture itu dapat meningkatkan kemantapan sistem sosial. Misalnya merasa lebih selamat dan lebih percaya diri bekerja di lembaga syariah. Materi yang kedua yaitu membangun corporate culture yang islami. Budaya organisasi yang kokoh mampu membentuk keyakinan, sikap, dan cara bertindak yang tidak perlu dipertanyakan lagi karena telah menjadi bagian dari kebiasaan. Karena budaya ini terbentuk dari tradisi, maka yang ditonjolkan adalah tindakan nyata, bukan sekedar rencana atau wacana. Menurut Djoko Santoso Muljono menyebutkan bahwa peran budaya perusahaan adalah sebagai pemersatu sosial yang menyatukan seluruh anggota organisasi untuk meraih tujuan bersama melalui nilai-nilai dan aturan yang harus dipahami dan dijalankan oleh para pegawai. Budaya ini juga menjadi alat pengontrol terhadap perilaku kerja mereka. Dalam kerangka kerja Islami, hubungan antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja dilandasi rasa persaudaraan dan kasih sayang sebagaimana dicontohkan dalam hadis Nabi. Orang yang beriman itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, anggota lainnya ikut merasakan. Budaya seperti ini juga tercermin dalam sejarah ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum Mujahirin dan Ansor yang saling berbagi harta dan menunjukkan semangat solidaritas yang luar biasa. Masih pada materi yang kedua, contoh konkret dari penerapan budaya perusahaan Islami dapat dilihat di PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Dalam perusahaan ini, Dewan Pengawas Syariah menetapkan bahwa seluruh insan takaful, baik direksi maupun karyawan wajib memiliki kepribadian Islami, mencakup akidah yang benar, akhlak yang terpuji, kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran sesuai jenjang jabatan, serta disiplin dalam menjalankan sholat.
Selain itu, mereka juga diharuskan memiliki integritas yang tinggi dalam bermuamalah, menjauhi lembaga keuangan konvensional, serta menjadikan pelayanan kepada nasabah sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, perusahaan yang mengklaim berdasarkan syariah wajib membangun budaya yang kerja Islami secara menyeluruh. Jika tidak, maka perusahaan tersebut hanyalah entitas bisnis biasa yang hanya menggunakan label syariah sebagai strategi pemasaran semata tanpa mengamalkan nilai-nilai Islam secara utuh dan konsisten. Materi yang ketiga yaitu manajemen dan leadership yang Islami. Materi yang ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen yang Islami. Manajemen diartikan sebagai sebuah proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan, pengendalian, atau pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Manajemen Islami adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan organisasi sesuai ajaran Islam. Dalam Islam, manajemen menekankan keteraturan, tanggung jawab, dan efektivitas yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Manajemen Islami mengutamakan perencanaan yang matang, tindakan yang bermanfaat, dan hasil yang sesuai dengan tujuan. Masih pada materi yang ketiga, bagian 2 yaitu kepemimpinan yang Islami. Kepemimpinan dalam Islam yang disebut sebagai khalifah, imam, atau wali bukan hanya terbatas pada urusan duniawi tetapi juga mencakup urusan ukrawi atau akhirat. Seorang pemimpin yang Islami idealnya memiliki sifat-sifat seperti jujur, sidik, amanah, dapat dipercaya, cerdas, fatonah, dan mampu menyampaikan tabligh, meneladani sifat-sifat Rasulullah. Selain itu, seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki akhlak yang lurus, terus wawasan yang luas, kemampuan manajerial, adil, dan seimbang. Materi yang keempat yaitu Good Corporate Governance. Dibagi menjadi dua materi. Yang pertama, pengertian Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam CGG Workshop Kantor Menteri Negara Pemberdayaan BUMN Desember 1999 dirumuskan bahwa Good Corporate Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung. Masih pada materi yang keempat, bagian 2 yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama itu keterbukaan atau transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua itu akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kewajaran atau fairness. Kewajaran merupakan perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, kemandirian atau independensi.
Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.